Lalu Bapak Ibu sedikit akan saya singgung tentang agama dan seni. Kesenian itu esensinya adalah rasa yang sudah diolah oleh hati dan pikiran serta diwujudkan dalam bentuk yang indah. Itulah esensi dari seni. Ya, penekanannya rasa tadi, emosi. Diolah di hati dan pikiran, lalu diwujud nyatakan dalam bentuk yang indah. Melahirkan namanya kesenian. Maka dengan demikian kesenian itu berhubungan dengan indera. Pendengaran, penglihatan, pengecapan, perabaan, penciuman perasaan hati. Ke situ korelasi atau hubungan dari seni itu, saudara. Maka dengan demikian kesenian merupakan refleksi atau hasil dari kehidupan manusia yang diwujudkan dalam bentuk keindahan suara atau misalkan kelihayan, kepintaran, kecerdasan dalam menggunakan alat musik, ya, lukisan, pahatan, perabaan dan lain sebagainya. Ada beberapa jenis-jenis seni di Alkitab, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan lupa seni itu juga produk pemikiran dari Tuhan. Contohnya pembangunan kemah suci itu kan mempergunakan seni ukiran kan, saudara, yang tentu dibuat sesuai dengan perintah Tuhan. Pembangunan bait Allah yang kedua itu melibatkan pekerja seni, ukiran dan hiasan, sehingga hasil rancangannya memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, simbolisme, yaitu seni visual yang memiliki makna simbolis. Apa contohnya? Tabu perjanjian. Itu adalah lambang kehadiran Allah yang selalu ada bersama dengan orang Israel pada zaman itu. Ya. Yang berikutnya, karya seni lukisan. Banyak kita temukan seperti lukisan dinding atau mosaik dipakai menceritakan kisah Alkitab yang sangat-sangat memperkuat iman kita kepada Kristus. Dan yang kelima, seni musik. Contohnya penggunaan musik dalam ibadah, baik dalam penyembahan, pemazmur, Daud. Banyak mempergunakan alat musik juga untuk memuja-muji nama Tuhan. Itu karya seni yang berasal bersumber dari Tuhan. Bahkan seni dalam menyampaikan firman Tuhan, kita bisa temukan juga dengan memakai alat-alat musik yang diiringi di dalam menyanyikan lagu-lagu rohani. Dalam mengekspresikan pujian kita, penyembahan kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya. Dan juga ada seni sastra, yaitu seni bahasa, metafor, misalkan puisi, yang digunakan oleh Tuhan mengekspresikan perasaannya kepada manusia dan juga perasaan para nabi kepada Tuhan. Bahkan seni perumpamaan itu banyak dicatat dalam 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Bapak Ibu. Itu juga bicara tentang seni sastra, mengajarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan untuk mudah dipahami dan dimengerti. Ya, oleh orang-orang Kristen di zaman itu dan juga di zaman sekarang. Jadi artinya Bapak Ibu, seni itu juga bagian karya pekerjaan Tuhan. Nah, namun yang jadi pertanyaan, apa dasar firman Tuhan bagi kita dalam mempergunakan seni? Karena kenapa? Kalau orang, karena banyak orang juga yang tidak memahami asal-usul sumber daripada seni itu, maka dia menyingkirkan Tuhan. Maka produk hasil pemikiran seninya dipakai untuk merongrong Tuhan dan karyanya. Maka kita diingatkan pertama dalam Keluaran 31 ayat 3 sampai 5. Aku telah memenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan. Dalam segala macam pekerjaan untuk membuat berbagai rancangan. Untuk mengerjakan pekerjaan dari emas, perak, dan tembaga. Untuk mengasah batu permata. Untuk memandangnya, untuk mengukir kayu. Dan untuk melakukan pekerjaan dalam segala macam pekerjaan. Artinya, Tuhan mengutus Roh Kudus dalam hati orang percaya. Untuk memberikan kita hikmah, bijaksana, dan bahkan juga kreativitas. Melahirkan berbagai jenis karya seni. Dan juga cara mempergunakan
dari sekian banyak hasil karya seni itu sendiri. Maka kita bersyukur Bapak Ibu, kita bisa memakai banyak lagu-lagu rohani yang digiringi dengan musik-musik rohani yang luar biasa untuk bisa memuja-muji nama Tuhan. Itu makanya sebenarnya gereja dari dulu sangat lekat dengan namanya seni. Sejak dari dulu itu. Agama-agama lain baru terakhir-terakhir ini ikut-ikutan dari kita. Tapi kalau dari dulu, gereja-gereja sudah terbiasa memakai peralatan-peralatan alat musik sebagai bagian daripada proses. 1 Tawarik 28 ayat 12. Dan rancangan untuk segala yang ada di dalam hatinya. Tentang halaman rumah Tuhan dan semua ruangan di sekelilingnya. Tentang perbendaharaan rumah Allah dan perbendaharaan barang-barang kudus. Tentang rombongan iman dan orang Lewi. Tentang segala pekerjaan yang dilakukan dalam ibadah rumah Tuhan. Dan tentang semua perkakas yang dipakai dalam ibadah. Artinya, Tuhan memberikan naluri seni di hati kita setiap orang percaya khususnya ya. Juga untuk merancang segala sesuatu. Atau merancang berbagai jenis seni-seni yang ada. Itu diberikan Tuhan. Bagi khususnya orang percaya. Maksud 150 ayat 3-5. Pujilah dia dengan segala tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus. Kecapi pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Dan juga dengan rebana. Artinya semua karya seni yang diberikan Tuhan kepada manusia. Gunakanlah semuanya itu untuk kembali memuji dan memuliakan Allah. Maka semuanya karya seni itu Bapak Ibu jangan dimusuhi. Kalaupun ada orang yang menyalahgunakan karya seni itu menghujat Tuhan, misalkan seperti gereja setan ya, dengan lagu-lagu atau dan juga alat-alat musik yang mereka salah gunakan. Jangan kita akhirnya menjadi alergi, anti terhadap karya seni, jangan. Karena lagi-lagi sama seperti produk ilmu pengetahuan dan teknologi, netral. Karya seni pun juga netral. Tergantung kepada kita yang memakainya. Kalau di tangan orang yang sudah bertobat kepada Kristus, karya seni itu menjadi sangat amat berharga dan mahal. Maka kalau kita lihat pencipta lagu hari-hari ini Bapak Ibu, ya itu dijamin kehidupannya melalui royalti yang didapat dari karya seninya. Ya, saya kira itu Tuhan Yesus memberkati. Baik. Dalam topik ini saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus topik bahasan kita yang ke-11 dengan judul Mahasiswa yang Berbudaya